Sama dengan dosen utama PT IKA yang sudah melakukan serah terima jabatan dari Wakapolresta Bogor Kota, Kombes Pol M. Arsal. Pak Arsal, suka dukanya apa nih Pak? Bertugas di Bogor dengan segala dinamikanya, dan juga di sini ada Presiden RI 1 yang menjadi bagian dari dinamika itu Pak. Silakan Pak. Ya, kalau menjawab itu sebenarnya begini ya. Kalau saya Wakapolres, tugas saya adalah membantu Kapolres. Ya, itu dalam pelaksanaan sehari-hari. Visi misi adalah membantu Kapolres, itu udah harus lah, kan begitu. Itu harusnya kita junjung tinggi. Nah, kemudian suka dukanya ya suka semua lah ya. Pertama, Bogor ini menjadi kota hujan, kemudian juga tempat wisata adem, dingin, indah lah, paru-paru, termasuk menjadi paru-paru Indonesia. Jadi seger, sehat kita ada di kota Bogor, kan begitu ya. Aktivitas kita memang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat nasional karena Bapak Presiden tinggal di sini. Salah satu tugas kita adalah menjaga keamanan beliau. Kita ada di ring 3 lah ya, ada dan pas Pampres, kemudian ada juga dari grup-grup TNI yang lain, kemudian kita di ring 3 termasuk juga untuk jalur dan segala macam, termasuk juga kegiatan beliau lah. Itu yang kita antisipasi, orang-orang yang masuk istana dan segala macam, supaya mungkin bisa ditahan di ring ketiga tersebut sehingga tidak masuk dan tidak mengganggu lah, karena itu akan dapat berakibat secara nasional. Nah, kemudian persoalan-persoalan di Kota Bogor, masalah kriminalitas memang kalau saya amati di sini masalah tawuran sangat luar biasa. Karena pakai peluang yang panjang, mereka ada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat banyak yang tawurannya janjian kan gitu di malam hari. Ya kelompok-kelompok mereka juga belum saya temukan untuk korban-korbannya langsung masyarakat secara umum ya disasar, tapi lebih kepada kelompok-kelompok mereka ya antar geng ini yang saling janjian. Mereka biasa lewat media sosial, lewat Instagram, lewat Facebook, mereka janjian untuk melakukan tawuran di hari apa, jam berapa. Nah, mereka bawa parang dan segala macam. Ada juga yang kemudian bergerak dari satu pos nyari lawan, kemudian untuk melukai lawan-lawan geng yang lain. Ya ada yang meninggal, ada yang patah tangan, ada yang pecah kepala dan macam-macam lah. Nah, itu menjadi satu persoalan. Ya alhamdulillah ya di bawah kepemimpinan Bapak Kapolres. Nah, di sini saya sebagai Wakapolres tentu membantu tim. Ya namanya tim Kujang yang tiap malam itu bergerak. Nah, sama tim Bajra juga tiap malam bergerak. Nah, ini pembagian waktu aja tim Bajra dari sore ya sampai nanti jam 12, tim Kujang jam 12 ke bawah. Wah, ini terus operasi ya, ratusan senjata tajam, ratusan juga para kelompok-kelompok ini yang akan melakukan tawuran yang sudah kita amankan ya, sehingga berkurang drastis lah. Itu yang kita syukuri karena ini menjadi persoalan yang dapat menjadi fear of crime bagi masyarakat Kota Bogor ini. Kita agak khawatir kalau ini didiamkan terus, ini akan menjadi sebuah budaya dalam sebuah kota, menjadi kota barbar. Tentunya ini sangat tidak baik. Jangan sampai nanti anak cucu yang di Kota Bogor ini dia menjadi kader-kader pelaku tawuran. Nah, ini yang kita antisipasi karena itu akan sangat tidak baik. Dia bisa luka, dia bisa meninggal, dia bisa cacat dan segala macam, sehingga masa depannya akan menjadi buram tentunya. Nah, belum lagi aktivitas kota tentu akan menjadi lumpuh karena ketakutan untuk bergerak di malam hari karena takut nanti berhadapan dengan para pelaku orang barbar. Ya, karena saya yakin kalau ini dibiarin terus ya udah nanti orang lagi dagang-dagang dirusakin ya, karena kadang-kadang kelompok-kelompok ini sangat bangga, pride untuk melakukan kekerasan yang seperti itu yang kita tidak inginkan. Nah, ini yang selalu kita antisipasi. Bersama Kapolres tentu suka melakukan patroli di malam hari ya, untuk mengantisipasi hal itu. Kemudian yang kedua masalah COVID-19 ini. COVID-19 ini yang kita paham begitu luar biasanya ya. Saya kira ini menjadi satu persoalan seluruh dunia, termasuk Indonesia dan termasuk juga Kota Bogor. Nah, apalagi Kota Bogor ini sempat juga masuk dalam zona merah. Nah, satu-satunya zona merah yang ada di Jawa Barat pernah di Kota Bogor. Ya, kemudian sekarang di zona orange. Kita lihat ada di Kriya Melati dari 650 masyarakat di dalam satu kawasan perumahan itu 96 terpapar COVID. Kemudian ada lagi di pesantren Madani itu juga sama, ada 200-an
pesantren itu ya, untuk santri ya kurang lebih sekitar 30-an terpapar COVID, 10-20% lah itu terpapar COVID, cukup banyak. Nah belum lagi masyarakat umum, sehingga ini yang perlu kita antisipasi, memberikan himbauan, edukasi untuk melakukan protokol kesehatan dan juga langkah-langkah yang mungkin dirasakan tidak nyaman oleh masyarakat, karena itu harus kita lakukan tentu di Kota Bogor ini supaya biar segera tereduksi lah angka COVID-19, supaya aktivitas masyarakat untuk usaha ini bisa cepat berkembang. Saya kira dua hal ini yang sangat-sangat menonjol selama keberadaan saya sebagai Wakapolresta Bogor Kota. Banyak persoalan lain tentunya, kejahatan-kejahatan lain tentunya, tapi ini yang menjadi menonjol sehingga ini menjadi fokus ya, menjadi fokus kami selama saya ada di sini, dan alhamdulillah semuanya on the track ya, semuanya. Masalah tawuran ya bisa dibilang sudah tidak ada lagi lah. Nah, ini tentu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi yang berani tawuran, tidak ada lagi yang berani untuk bawa senjata tajam tengah malam, karena mereka berpikir bahwa akan ada nanti tim Bajra, ada tim Kujang, ini kita mau dimanapun kayaknya selalu terawasi dan selalu ketahuan berada di mana. Nah ini juga sesuatu yang sangat baik untuk masyarakat, karena masyarakat menjadi tidak takut, tidak ditakut-takuti, dan tidak ada korban lagi ya, karena kalau tidak dilakukan saya yakin ya mungkin bisa saja seminggu sekali itu ada aja orang yang meninggal hanya karena hal-hal bodoh ya, berantem ya, bawa kelewan dan segala macam, tantangan ya, kena senjata tajam ya meninggal lah kan begitu. Ini juga yang kita tidak inginkan tentunya. Nah artinya kan kita sudah menyelamatkan berapa nyawa masyarakat ya, karena tidak terjadi tawuran. Nah itu alhamdulillah, dan juga tidak ada yang cacat gara-gara tawuran, ada yang sampai patah kaki, sobek, patah tangan, pelinting, jari kaki, macam-macam lah. Namanya juga tawuran itu pakai kelewang panjang beginian gitu ya, karena orang kan pasti sangat melukai ya. Nah itu kemudian juga masalah COVID ya, jadi dua hal ini yang menjadi titik persoalan ya saat ini. Masalah COVID nih mudah-mudahan segera selesai ya, kita berdoa lah semoga ini cepat berlalu, masyarakat bisa segera berusaha beraktivitas sehingga ekonomi bisa kembali lah. Kasihan masyarakat kita banyak yang kesulitan makan karena daya beli yang turun, aktivitas masyarakat yang berkurang, sehingga roda ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan atau tidak sesuai seperti biasanya. Ya kita doakanlah, saya yakin ini semua udah on track. Vaksinasi juga sudah berjalan ya, tentu ayo kita sukseskan vaksinasi, ayo kita selalu lakukan protokol kesehatan 5M ya, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, dan juga kurangi mobilitas lah. Intinya 5 hal ini yang harus kita lakukan terus, dan pemerintah daerah juga terus lakukan testing, lakukan tracing yang dapat isolasi supaya tidak kontaminasi masyarakat yang belum terpapar, sehingga ini bisa segera ya, saya kira itu. Sebagai dosen utama PT IKA, ada nggak sih untuk himbauan kepada masyarakat untuk menghindari aksi-aksi premanisme, karena saat ini Polri juga terus perang juga, selain COVID juga premanisme, dengan adanya beberapa indikasi aksi premanisme yang di Bogor seperti tawuran, dan apa menjadi pesan menjadi masyarakat Indonesia. Silakan Pak Ya. dosen utama. Kalau pesan saya buat masyarakat Kota Bogor ya, bahwa kita semua punya masa depan ya, kita semua punya masa depan, kita semua punya harapan. Janganlah kehilangan harapan, karena harapan yang hilang itu tentu sama dengan kita mati. Pada saat ada yang luka, meninggal, cacat dan segala macam, artinya masa depannya hilang ataupun menjadi suram hanya karena perbuatan bodoh, hanya karena bicara masalah kebanggaan semu, hanya karena kelihatan tinggi, kelihatan hebat, kelihatan menang dan segala macam untuk tawuran seperti ini, hanya ingin memperlihatkan sebuah jati diri. Nah, ini dihindari. Jadi janganlah melakukan perbuatan bodoh sehingga kalian memiliki masa depan yang suram, bahkan mungkin hilang. Kamu akan menjadi masalah, kamu akan menjadi sampah masyarakat, kamu akan menjadi beban dari keluargamu, kamu akan menjadi beban dari orang tuamu. Itu jangan terjadi. Saya berharap bahwa masyarakat Kota Bogor, khususnya anak muda, itu adalah lokomotif
untuk kemajuan Kota Bogor dengan cara melakukan hal-hal yang produktif, bukan untuk melakukan hal-hal yang non produktif seperti tadi yang bahkan menjadi beban Kota Bogor, menjadi sampah masyarakat, menjadi public enemy, musuh masyarakat. Jangan terjadi. Tapi jadilah bagian sebagai orang yang dibutuhkan masyarakat, berguna bagi masyarakat sekitar, mampu memajukan Kota Bogor, dan setidaknya kalian menjadi orang yang berbakti kepada keluarga, orang tua, karena mampu memberikan nafkah kalian kepada orang tua kalian nanti. Kelak itu harapan kita. Ya, kita harapan. Saya yakin lah Kota Bogor ini dekat dengan Jakarta, tentu tingkat intelektualitasnya juga sangat bagus karena mau sekolah ke Jakarta dekat, sekolah di Kota Bogor juga sudah sangat-sangat bagus, sudah masuk dalam 3 besar universitas terbaik di Indonesia, sehingga harusnya bibit-bibit dari Kota Bogor ini menjadi baik. Jangan dirusak oleh perbuatan-perbuatan tawuran, aksi premanisme yang menyebabkan Kota Bogor menjadi wilayah yang kota barbar. Itu jangan menjadi kota barbar. Kota ini indah, kota ini hebat, kota ini keren dengan segala objek wisatanya, dengan segala budayanya, dengan ketuaannya. Kota Bogor luar biasa, jauh lebih tua dibanding Batavia atau Jakarta, ya jauh lebih tua. Artinya kota ini menjadi termasuk kota tertua, ya, salah satu kota tertua di Indonesia yang punya sejarah yang panjang tentunya. Jangan rusak sejarah Kota Bogor. Mari masyarakat Kota Bogor supaya dengungkan budaya Kota Bogor yang memang sudah hebat ini, supaya orang lihat bahwa pimpinan-pimpinan ke depan di Indonesia ini lahir dari Kota Bogor. Karena pasti kalian punya kemampuan itu, budayanya bagus, universitas-universitasnya juga bagus, cikal bakal anak-anak ini juga bibitnya bagus. Jangan rusak dengan perbuatan-perbuatan premanisme maupun perbuatan-perbuatan tawuran yang hanya akan merusak hidup Anda. Itu pesan saya buat masyarakat Kota Bogor. Baik, terima kasih Pak dosen utama dari PT IKA, Kombes Pol M. Arsa. Terima kasih, sukses selalu. Sama-sama, amin.